Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan akuntansi etap untuk perusahaan jasa. Nah, ini bersifat khusus ya, karena ini adalah perusahaan jasa. Nah, kita akan lihat dulu definisi perusahaan jasa dan juga karakteristiknya. Jadi, perusahaan jasa itu sama saja sebenarnya dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Ya, tujuan mereka juga tetap sama, yakni mendapatkan laba atau keuntungan. Tetapi memang apa yang ditawarkan, apa yang dijual itu berbeda. Ya, karena yang di sini yang dijual adalah jasa, di mana karakteristik dari jasa ini yang pertama itu wujudnya adalah abstrak. Ya, kenapa jasa ini dikatakan wujudnya abstrak? Karena jasa ini sifatnya tidak berwujud. Dia tidak seperti persediaan barang dagangan yang memiliki wujud fisik. Tapi kalau jasa murni, wujudnya itu tidak terlihat. Contohnya itu seperti kemampuan. Nah, kalau kita lihat misalkan jasa salon ya, kemudian kita lihat lagi jasa laundry, apakah wujudnya terlihat dari jasa yang diberikan ini? Dia tidak terlihat. Karena apa? Ini berupa skill atau berupa kemampuan yang ditawarkan kepada orang lain. Nah, maka sifatnya itu dikategorikan abstrak. Kemudian, karakteristik yang keduanya, produk yang dihasilkan tidak standar atau bervariasi. Kita sebutnya heterogenitas. Kenapa dikatakan bervariasi? Nah, walaupun jasa yang diberikan itu oleh orang yang sama, jadi jasa itu diberikan oleh orang yang sama, ya. Kemudian jenis jasanya juga sama, ya. Kemudian harga jasanya juga sama, tetapi kualitasnya cenderung akan berbeda-beda. Kenapa? Karena jasa itu tidak memiliki ukuran. Ya, tentunya setiap kali kita misalkan nih seorang stylist dalam menggunting rambut, dalam membentuk rambut, antara orang yang pertama, orang kedua, orang ketiga, walaupun jasa yang diberikan sama-sama gunting rambut dengan harga misalkan Rp100.000 per satu kali gunting, tentunya hasilnya akan berbeda-beda. Maka di situ dikatakan bahwa produk yang dihasilkan tidak standar atau bervariasi. Walaupun pemberi jasanya sama, harganya sama. Jadi tolong diingat baik-baik terkait jasa itu. Karakteristik yang ketiga, jasa ini cenderung tidak bisa disimpan. Kenapa nggak bisa disimpan dan diakui sebagai persediaan barang dagangan dalam pos akuntansi? Karena dia nggak memiliki wujud. Contoh skill tadi, jasa gunting rambut tadi, kemampuan gunting rambut tadi. Apakah dia merupakan sesuatu yang berwujud? Dia merupakan sesuatu yang tidak berwujud. Maka dia tidak bisa disimpan, ya, dan tidak bisa diakui dalam persediaan barang dagangan. Nah, ini yang kita kategorikan 3 karakteristik utama dari perusahaan jasa. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana dengan pos-pos akuntansinya, perbedaannya apa. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi, aktivitas utama dari perusahaan jasa, ya. Aktivitas utama dari perusahaan jasa itu adalah penjualan jasa. Kalau manufaktur dia lebih kompleks, mulai dari produksi, jual dan beli. Kalau dagang dia lebih sederhana, hanya jual dan beli saja. Tapi yang memang paling sederhana itulah jasa. Nah, walaupun begitu, setiap jenis perusahaan memiliki aktivitas sampingan. Aktivitas sampingannya yang bagaimana? Kalau kita lihat, aktivitas sampingan perusahaan dagang dan manufaktur itu sama, yakni dia bisa memberikan sewa. Maka ada yang namanya pendapatan sewa atas aktiva tetap dia. Tapi kalau jasa, dia bisa menjual barang selayaknya perusahaan dagang. Tentu di sini muncul pertanyaan, Pak Andrew, kenapa jasa ini bisa hampir sama dengan perusahaan dagang ya? Nah, karena pertama, tolong diingat ya, perusahaan jasa seperti salon tadi, selain dia menawarkan jasa gunting rambut ya, jasa pewarnaan rambut dan sebagainya, dia juga menjual barang selayaknya perusahaan dagang. Contohnya seperti apa? Dia jual pomade, dia jual vitamin rambut, dia jual aksesoris rambut dan sebagainya. Maka ada kalanya perusahaan jasa pun memiliki persediaan barang dagangan secara praktik. Tetapi secara teori perusahaan jasa itu nggak memiliki persediaan barang dagangan. Nah, tolong diingat baik-baik, memang secara praktik itu perusahaan jasa itu berkembang jauh, berbeda dengan teorinya. Dan dapat dimungkinkan mereka memiliki persediaan barang dagangan yang tidak include di dalam jasa. Ya. Pak, yang gimana yang tidak include dalam jasa? Ya, jual aksesoris rambut tadi, jual vitamin rambut, jual pomade, itu tidak include dalam jasa. Kalau pewarna rambut bagaimana, Pak? Kalau pewarna rambut, kalau misalkan di sana ada jasa mewarnai rambut atau peacock dan sebagainya, ya,
maka itu sudah include ke dalam jasa dan tidak boleh diakui sebagai persediaan barang dagangan. Karena harganya tadi, harga pewarna rambut tadi sudah include dalam jasa pewarna rambut. Tapi kalau pomade, vitamin rambut itu nggak include, dijualnya terpisah. Maka itulah yang boleh diakui sebagai persediaan barang dagangan dalam perusahaan jasa. Ya. Sisanya hampir sama, persediaan barang dagangan tergantung ya kalau jasa, ya kita lihat jasa campuran atau bukan. Harga pokok penjualan juga tergantung kalau jasa campuran ada, kalau jasa murni tidak ada. Pembelian tergantung juga ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat perbedaan secara spesifiknya dari COA-nya. Untuk kas tetap sama, tidak ada perbedaan. Piutang, nah tolong dibedakan kalau jasa itu sifatnya piutang usaha. Karena apa? Dia selain memberikan jasa, dia juga menjual barang dagangan, jadi dia komplit ya. Maka dia namanya piutang usaha, hampir sama seperti perusahaan manufaktur. Kemudian kalau persediaan tentatif tergantung apakah seperti yang saya jelaskan tadi, dia jasa murni maka tidak ada persediaan. Tapi kalau dia jasa campuran maka dia ada persediaan. Perusahaan dagang dia persediaan barang dagangan. Kalau perusahaan manufaktur dia punya 3 akun, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ini di akuntansi biaya sudah kamu pelajari. Perlengkapan tetap sama, hutang berbeda, hanya perusahaan dagang saja, dia ke hutang dagang. Kemudian akun ekuitas atau modal tidak ada perbedaan. Pendapatan, nah di sini perbedaannya kalau di perusahaan jasa diakuinya sebagai pendapatan jasa, kalau di perusahaan dagang diakuinya sebagai pendapatan penjualan, kalau di perusahaan manufaktur dia juga sama pendapatan penjualan. Pendapatan sewa kalau perusahaan jasa ini ya kita bilang terkadang lebih banyak tidak ada ya. Jarang sekali perusahaan jasa yang menyewakan barang, jarang ya. Sangat jarang, hampir tidak ada sama sekali. Nah, kalau perusahaan dagang, dia pada umumnya masuk ke pendapatan non-operasional pada dasarnya. Tapi ada juga yang memang masukkan ke pendapatan sewa. Pendapatan bunga sama, pendapatan lainnya sama. 500, akun 500, ini terkait beban. Nah, terkait beban ini sedikit unik, karena setiap perusahaan itu cenderung berbeda-beda. Ya. Memang ada beberapa beban yang pasti ada di setiap jenis perusahaan. Contohnya itu adalah beban gaji dan upah. Perusahaan jasa pasti ada. Dagang juga ada, perusahaan manufaktur juga ada. Ya. Contoh lainnya lagi misalkan yang namanya kita bicara ya, beban air, beban listrik. Nah, itu biasanya pasti ada ketiga-tiganya. Tapi yang karakteristik khusus itu adalah beban sewa. Kenapa dikatakan karakteristik khusus atau tergantung karakteristik masing-masing perusahaan? Bisa jadi untuk perusahaan jasa ini dia punya bangunan sendiri, maka dia nggak ada beban sewa, tapi ada beban penyusutan. Nah, tapi kalau perusahaan dagang ini misalkan tidak ada bangunan, maka dia ada beban sewa, tapi dia tidak ada beban penyusunan bangunan, karena dia sifatnya sewa. Nah, maka dikatakan tergantung karakteristik masing-masing perusahaan. Akun pajak seperti biasa ya ini ya, ada PPN masukan, PPN keluaran, dan sebagainya. PPh pasal 25, PPh pasal 21, PPh pasal 29, dan sebagainya. Nanti akan lebih jelas ketika kamu belajar akuntansi pajak. Kemudian kita lihat jenis perusahaan jasa. Nah, ini jasa penuh ya. Hanya menawarkan jasa saja, KAP, kantor biro hukum, pejabat pembuat. Mereka nggak menjual barang. Mereka cuma menawarkan jasa saja. Untuk KAP, kantor biro hukum, dan juga PPATN. Tapi kalau yang jasa campuran, salon kecantikan, percetakan, perbankan, ya, kemudian juga jasa transportasi. Nah, silakan diperhatikan baik-baik penjelasan ini. Saya harap kamu sudah paham konsep berpikir dari perusahaan jasa itu bagaimana. Kemudian kita akan masuk ke dalam kasus ini, ya. Kasus untuk latihan kita yang sudah saya berikan pada waktu itu. Nanti akan saya bahas di video yang terpisah.